Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Nugraha dengan NIM 0484500624, jurusan Sistem Informasi UPBJJ Bogor. Baiklah, kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 pemrograman dan berbasis web. Sebelum itu saya sudah mendownload file tugas yang akan kita kerjakan itu. Kita lihat di e-learning ya. Kita baca aja, di situ ada petunjuk pekerjaannya bagaimana, durasi videonya, lalu langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Pertama, kita buka Viscode-nya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya untuk pengerjaan tugas 1 ini saya sudah mengerjakan semuanya ya. Di sini ada index, login, dashboard, tracking, stock HTML, style CSS, data JS, dan script JS. Nah, sebelum memulai mengerjakan tugas ini, apabila kita belum mendownload atau teman-teman sekalian untuk live servernya, kita bisa langsung ke search sebelah sini, lalu kita cari live server, lalu kita download. Nah, nanti otomatis live server tersebut akan menghubungkan antara script dan browsernya langsung. Kalau kita belum download itu, otomatis scriptnya itu tidak bisa terhubung ke browser, artinya HTML itu nggak bisa dibuka di browser. Untuk penilaian kali ini ada beberapa penilaian yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yang satu adalah struktur HTML yang semantik, valid, dan lengkap. Kita buka Viscode-nya, kita lihat struktur HTML-nya. Nah, struktur HTML ini saya sudah mencatatnya. Itu ada index, lalu ada HTML, login HTML, lalu ada dashboard, seperti dalam Viscode, dashboard.html, dan ada tracking HTML. Dalam tugas itu jelaskan yang semantik. Yang semantik itu artinya adalah bermakna. Bermakna di sini itu menjelaskan di dalam coding, di dalam dunia coding itu ada beberapa lambang-lambang yang harus kita ketahui. Contohnya saja ada header, enough, main, footer, strong, dan M. Nah, jika header itu kita pakai tutup kurung siku, kita buat header dengan double R di belakang, maka itu tidak bisa dikatakan semantik. Kenapa? Karena fungsinya header di situ tidak akan keluar jika kata-katanya salah. Nah, begitu juga dengan buka tutup kurung siku, enough, dengan main, footer, strong, dan M. Jadi maksud dari semantik di sini adalah bermakna sesuai dengan fungsinya itu sendiri. Valid dan lengkap, artinya valid dan lengkap berarti struktur dari indeks HTML yang kita buat itu ketika kita run itu berhasil, tidak ada masalah. Ya, kita lanjut untuk penilaian kedua, itu adalah desain CSS. Desain CSS kita lihat di Viscode. Nah, CSS itu sendiri di dalam coding itu gunanya untuk hiasan atau untuk mempercantik website yang kita buat. Kita analogikan saja ke dalam analogi yang sederhana, yaitu seperti rumah ya. CSS itu sendiri adalah warna rumah itu sendiri, tata letak ruang itu misalnya 2x2, lalu
ukuran-ukuran tiap dinding yang sistematis, ukurannya misalnya 10 kali 7 dan berapa, nah itu semua harus sesuai, harus sistematis agar rumahnya itu rapih di luar dan dalam. Untuk penilaian yang ketiga, di sana ada JavaScript DOM. Bagaimana interaksi website yang kita buat, bagaimana manipulasi data yang dibuat. Artinya JavaScript DOM itu apa? Tentu kita harus mengerti dengan arti JavaScript DOM. JavaScript DOM itu artinya dokumen object model. DOM itu adalah dokumen object model. Singkatnya, DOM itu adalah sebuah peta tata letak rumah atau denah rumah yang akan kita buat. Tanpa adanya denah dan peta itu, maka untuk membangun suatu rumah itu akan sangat sulit. Bisa, cuman mungkin waktunya tidak efisien dan ada beberapa kendala-kendala yang akan kita temukan. Nah, untuk penilaian yang selanjutnya itu validasi form dan alert. Kita buka VS Code-nya. Nah, di indeks kita langsung saja open with live server. Nah, di sini. Ketika desain kita itu sesuai, artinya validasi form dan alertnya itu hidup, maka ketika kita membuka VS Code lalu kita open with live server, nah, di sini kita ketik nama nama random, juga passwordnya juga random. Kita login, nah akan keluar pop up seperti ini, email atau password yang Anda masukkan salah. Nah, kita tekan OK. Nah, kita ketik lupa password di bawah. Nah, maka keluar juga pop up seperti ini, masukkan email UT kamu, kirim tautan res simulasi email. Nah, kita tutup aja. Kita coba daftar. Nah, keluar pop up lagi, daftar akun baru, nama, email, dan kata sandi. Nah, itu yang dimaksud dengan penilaian yang tadi, form dan alert, menyediakan feedback saat error. Masih ada lagi. Nah, lalu kita masukkan data yang sesuai ya di VS Code-nya. Apabila data yang kita masukkan itu pakai huruf kecil, maka kita harus pakai huruf kecil juga. Kalau caps lock-nya hidup satu aja, maka di situ ada alert error seperti yang kita lihat tadi. Nah, kita sudah masuk ke dalam halaman Sita UT. Nah, di sini ada selamat pagi. Di sini saya buat Rina Wulandari. Selamat datang di sistem pemesanan bahan ajar UT terbuka. Oke. Kita klik informasi bahan ajar. Nah, keluar nih desain yang kita buat tadi. Ini desain CSS yang saya buat ini. Kalau HTML-nya benar, CSS-nya benar, maka akan keluar seperti ini. Kita masukkan nama atau kode barang. Dari VS Code kita copy paste aja. Nah, habis ini kita tambah. Nah, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Akan keluar OTM kode lokasi OTMP01, kode barang ASIP 43011, nama barang pengantar ilmu komunikasi. Kita tekan hapus. Nah, keluar pop up juga, hapus item. Oke. Nah, pop-up-nya kehapus, itu berarti tandanya dari awal HTML, desain CSS, JavaScript DOM, form dan alert itu sudah benar.
desain yang kita buat ini sudah benar ya. Nah, untuk kesimpulannya kali ini, kalau teman-teman semua masih pada bingung, saya simpulkan pada kali ini, yaitu HTML, CSS, lalu JavaScript, JS, data.js. HTML itu adalah struktur dan ruangan rumah itu sendiri. Ada rumah, ada bagian-bagian dalam rumah itu sendiri, ada kerangka rumah, ada pondasinya. Lalu CSS adalah dekorasi interior rumah itu, warna rumah itu apa, jarak antar ruangan itu bagaimana, itu adalah CSS ya. Lalu JavaScript, JS itu adalah listrik. Tanpa listrik maka rumah itu tidak akan hidup, artinya tidak ada kehidupan dalam rumah itu. Itunya gunanya script di dalam coding. Lalu data.js yang tadi yang ada di Piscode, data-data ini kita masukkan kode barang, nama barang. Nah, itu adalah ibarat katanya adalah gudang, tempat penyimpanan. Misalnya ada kulkas, itu isinya apa, ada gudang isinya apa, ada dapur isinya misalnya ada bumbu-bumbu dan lain-lain. Mungkin seperti itu ya, analogi sederhana dari saya. Demikian untuk tugas 1 ini. Saya Dimas Adi Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.